Halo bosku, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan kuota lagi banyak kayak Bang Sultan. Sambil ngopi pagi kali ini, Bang Sultan akan mereview salah satu film yang dirilis 20 tahun silam karya sutradara Steven Soderbergh dan berceritakan tentang perampokan kasino terbesar yang motifnya karena cinta. Tak perlu berlama-lama, langsung kita gaskan. Diawali dari adegan seorang pria berambut putih dan berpenampilan lumayan lusuh dalam penjara yang telah menuntaskan masa hukumannya. Pria tersebut sedang ditanyai beberapa pertanyaan cerdas cermat oleh seorang sipir. Dia adalah Daniel Ocean yang diperankan oleh George Clooney yang menjadi aktor utama dalam film ini. Daniel dipenjara karena ditinggalkan oleh istrinya dan ia jatuh ke dalam pola penghancuran diri. Selanjutnya adegan ketika Daniel keluar dari penjara dengan senyum sumringah nan licik, lalu segera menemui beberapa temannya untuk melaksanakan rencana yang ingin ia lakukan, yaitu merampok kasino. Ladies and gentlemen, inilah Ocean Eleven. Sebelum melanjutkan video ini, Bang Sultan ingin memberitahu kepada bosku sekalian bahwa video ini berisi full spoiler. Dan ini akan sangat bermanfaat bagi bosku yang lagi miskin kota. Selamat merenung. Dani lalu pergi ke sebuah kasino dan bertemu dengan teman lamanya yang bernama Frank. Frank merupakan salah satu teman lama Daniel, namun ia mengaku sebagai Ramon. Frank berpura-pura tidak mengenal Daniel dan Daniel pun langsung pergi meninggalkannya. Adegan pun berlanjut ketika Daniel mencari seorang teman lamanya bernama Rusty yang diperankan oleh Brad Pitt yang tidak lain tidak bukan adalah kakak Bang Sultan. Daniel bertemu Rusty dalam sebuah perjudian kecil yang berisikan bocil-bocil yang baru belajar bermain judi. Lantas hal tersebut membuat Daniel mudah memenangkan permainan itu. Rusty yang kaget melihat kembali sosok makhluk hidup berkarisma seperti Daniel langsung pergi bersama Daniel. Daniel lalu berdiskusi dengan Rusty tentang rencana merampok kasino. Lalu Rusty bertanya, kasino mana yang akan mereka rampok? Rusty terkejut ketika Daniel mengatakan bahwa ia berencana merampok 3 kasino sekaligus. Anjir. Film ini mengambil latar di Las Vegas yang kita ketahui sebagai salah satu kota judi terbesar di dunia. Namun di sana tidak terdapat judi sabung ayam. Daniel dan Rusty lalu menyusun rencana untuk melakukan perampokan 3 kasino tersebut. Namun karena untuk melakukan aksi berdosa mereka tersebut, mereka membutuhkan donatur besar, dermawan, suka menabung, dan punya pengetahuan tentang sistem keamanan kasino. Mereka lalu berpikir tentang Ruben, yang merupakan salah satu bandar judi terkenal di Las Vegas. Keduanya pun pergi ke Las Vegas untuk memberitahu rencananya kepada teman kaya mereka yang juga mantan pemilik kasino, Ruben Cisco. Rencana itu ialah merampok 3 kasino di Las Vegas, yakni Bellagio, The Mirage, dan MGM Grand secara bersamaan. Ruben yang paling tahu tentang sistem keamanan di kasino pada mulanya enggan untuk terlibat. Namun ketika ia menganggap rencana itu sebagai cara untuk membalas rivalnya, Ruben yang paling tahu tentang sistem keamanan di kasino pada mulanya enggan untuk terlibat. Namun ketika ia menganggap rencana itu sebagai cara untuk membalas rivalnya Terry Benedict yang diperankan oleh Andy Garcia yang telah membeli kasino miliknya lalu menghancurkannya, Ruben akhirnya setuju dan akan membiayai operasi perampokan mereka. Ocean dan Rusty kemudian merekrut 8 mantan rekan dan spesialis kriminal mereka, yaitu seorang pecopet muda yang sekarang telah menjadi manusia Mars, yakni Linus Caldwell yang diperankan oleh Matt Damon. Seorang penipu yang bekerja di kasino yang akan dirampoknya, Frank Catton, sepasang saudara yang ahli mekanik berbakat, Virgil dan Turk Malloy, seorang ahli elektronik yang melakukan kerja untuk pengawasan tim mafia FBI Livingstone Dahl, seorang ahli bahan peledak Besser Tar, seorang penipu tua ulung yang masih eksis Saul Bloom, dan seorang pemain akrobat yang handal namun pendek, Yen. Setelah mereka berkumpul, mereka berdiskusi dan mencari tahu tentang sistem keamanan kasino tersebut. Dan berita buruknya adalah sistem keamanan berangkas dari ketiga kasino tersebut merupakan salah satu sistem keamanan terketat di dunia, sama seperti pengamanan misil nuklir. Namun berita baiknya adalah karena dibutuhkan oleh pihak Komisi Hiburan Nevada,
kasino akan menyediakan cukup uang untuk menutup taruhan bagi semua pelanggan. Mereka memprediksi bahwa di malam pada pertandingan tinju yang akan datang, uang ketiga kasino yang tersimpan dalam brankas Bellagio diperkirakan berisi lebih dari 160 juta. Anjir. Saul pun bertanya kepada Ocean, apakah jika rencana mereka berhasil, akankah mereka dapat membawa 160 juta US dollar dalam bentuk cash? Ocean pun menjawab tanpa ragu, itu akan berhasil. Saul pun cuma bisa terdiam dan merenung. Beberapa anggota tim kemudian melakukan pengintaian untuk belajar lebih banyak tentang kegiatan di tiap kasino, mulai dari keamanan, rutinitas, dan perilaku staf kasino, serta bangunan kasino sendiri. Setelah berhasil mengamati situasi ketiga kasino tadi, Rusty lalu menanyakan kepada Linus tentang Terry Benedict yang diceritakan sangat disiplin seperti robot, ramah terhadap tamu eksklusif, dan menguasai beberapa bahasa asing. Setiap hari brankas Bellagio mempunyai kode keamanan baru yang hanya diketahui oleh Terry. Anggota lainnya lalu membuat replika brankas yang dapat digunakan untuk berlatih manuver melalui sistem keamanan. Selama menghimpun rencana tersebut, Rusty secara tidak sengaja menemukan bahwa mantan istri Ocean, Tess, yang diperankan oleh Julia Roberts, adalah pacar Benedict. Kemungkinan keberadaan Tess dapat mengagalkan perampokan mereka. Rusty lalu mendesak Ocean untuk membatalkan rencana mereka. Namun Ocean menolak dan tetap ingin melanjutkannya. Rusty mulai curiga bahwa Daniel merencanakan aksi perampokan ini karena ingin balas dendam terhadap Terry Benedict yang telah merebut istrinya. Daniel pun akhirnya jujur dengan aksi yang akan mereka lakukan, bukan hanya karena tentang uang, melainkan balas dendam karena cinta. Ocean diam-diam menemui Tess, mantan istrinya. Tess sangat terkejut dengan pertemuannya dengan Ocean yang telah bebas dari penjara. Ocean lalu membujuk Tess untuk rujuk, namun ditolak Tess karena ia sudah ditalak 3. Bercanda bosku. Tess tidak mau berhubungan dengan perampok seperti Daniel dan bahagia dengan hidup barunya sekarang bersama Terry yang merupakan seorang miliarder. Di scene lain, Paul yang sedang menyamar sebagai Lyman Syrga memancing rasa penasaran Terry karena informasi dari anak buahnya yang mengatakan bahwa Syrga merupakan tamu yang bertingkah sombong di kasino tersebut karena merupakan seorang pebisnis senjata yang berasal dari Eropa. Terry pun lantas menemuinya, lalu Saul yang berpura-pura menjadi Syrga meminta Terry untuk menyimpan barang berharga milik Saul yang akan datang pada hari Sabtu. Saul dengan sombongnya mengatakan bahwa ia tidak ingin barangnya tersebut ditaruh di dalam brankas karena dia menganggap brankas cuma untuk brandy dan mutiara nenek-nenek. Terry pun meyakinkan Saul bahwa brankas mereka merupakan yang paling aman di Las Vegas. Terry kemudian pergi menemui Tess di restoran seafood kelas 3 dan ia kaget ketika melihat Tess sedang bersama seorang pria. Tess lalu memperkenalkan pria tidak tahu malu tersebut kepada Terry bahwa Daniel adalah mantan suaminya. Daniel lalu pergi meninggalkan mereka dan ternyata pergerakan Daniel sedang diintai oleh Linus yang disuruh Rusty karena curiga dengan pergerakan bawah tanah Daniel. Lanjut ke scene selanjutnya di mana Danny bersama teman-temannya sedang gladi resik untuk melaksanakan aksi mereka dengan gemilang. Namun tiba-tiba Bash datang membawa berita buruk yang ternyata pihak kasino telah mengetahui kelemahan sistem keamanan mereka dan sedang memperbaikinya. Bash kemudian menawarkan ide untuk mencari sebuah mesin yang mampu menghasilkan gelombang elektromagnetis yang dapat mematikan listrik satu kota sehingga dapat menyebabkan sistem keamanan brankas Bellagio mati dalam 30 detik. Mereka membutuhkan mesin untuk menjalankan misi tersebut. Lalu satu-satunya keberadaan mesin tersebut adalah di rumah sakit yang berada di Las Vegas. Mereka lalu melakukan pencurian alat tersebut di sebuah rumah sakit. Namun sial bagi Yen ketika mereka berhasil mencuri alat tersebut. Tangan Yen terjepit pintu mobil ketika hendak menolong Linus yang sedang dikejar satpam rumah sakit karena ketahuan sedang melakukan aksi pencurian obat-obatan generik di rumah sakit tersebut. Daniel pun marah kepada Linus yang tidak taat pada perintahnya, yang menyuruh Linus untuk tetap tinggal di mobil sementara yang lain masuk untuk mengambil alat tersebut. Setelah mereka kembali, Livingston, sang ahli IT yang menyamar sebagai pegawai kasino, memberitahukan kabar buruk yang mengatakan bahwa Daniel merupakan orang yang sedang diburu oleh pihak Bellagio. Rusty pun marah dan mengatakan bahwa hal ini karena Daniel bertemu Tess dan memicu rasa cemburu Terry. Linus pun menegaskan bahwa ia melihat Daniel mendekati pacar Terry tersebut. Daniel pun lalu bertanya mengapa Linus mengintainya.
Lalu Rusty menjawab bahwa dialah yang menyuruh Linus untuk mengamati pergerakan Daniel. Daniel pun langsung dikeluarkan dari tim mereka dan Rusty menugaskan Linus sebagai pengganti Daniel yang bertugas untuk menyusup ke dalam berangkas Bellagio. Sampai pada hari eksekusi di mana Saul bertemu dengan Terry untuk menyimpan barang berharga yang ia miliki. Terry menyimpannya dalam berangkas mereka sesuai dengan yang Saul harapkan. Si kembar pun setelah itu menyelundupkan Yen ke dalam sebuah peti yang akan membawanya ke dalam berangkas. Di sisi lain, Linus yang sedang berpura-pura menjadi pegawai komite perjudian Nevada mengatakan kepada Terry ada salah seorang pegawai kasinonya yang merupakan seorang mantan narapidana yang telah melakukan kejahatan. Linus pun lantas menyarankan kepada Terry agar tidak merekrut orang berkulit hitam sebagai pegawainya, apalagi yang berkulit hijau. Karena tidak terima saran Linus bahwa seharusnya Terry mempekerjakan orang kulit putih, Frank kemudian ingin memukul Linus dan kesempatan tersebut digunakan Linus untuk menukar kode keamanan berangkas Bellagio Terry yang setiap hari diganti kode keamanannya. Dan yang lagi-lagi berusaha mendekati Tess harus berurusan dengan bodyguard Terry dan ia pun digiring ke salah satu ruangan untuk disiksa. Namun ternyata orang yang disewa Terry merupakan teman Daniel yang bernama Brasser, sehingga siksaan terhadap Daniel pun tidak terjadi dan Brasser membantu Daniel untuk melancarkan aksinya. Saul yang berada di ruang kendali berpura-pura pingsan dan mati ketika para penjaga melihat Linus sedang berjalan di daerah yang terlarang untuk mengalihkan perhatian para pegawai kasino. Selanjutnya Linus yang sedang berada dalam lift segera melakukan aksinya dengan menyusup ke atas lift dan bukan main kagetnya ketika ia ingin memanjat lift. Daniel yang telah masuk terlebih dahulu telah berada di atas lift dan ingin membantunya naik ke atas. Kaget kan lu? Bash lalu mematikan listrik. Saat mereka semua sudah siap, Bash lalu mematikan listrik Las Vegas dengan alat yang sudah mereka persiapkan. Dan itu menjadi kesempatan Daniel dan Linus untuk masuk ke dalam berangkas. Akibat dari padamnya listrik tersebut, suasana di kasino dan pertandingan tinju yang sedang diselenggarakan menjadi kacau. Sementara itu, Yen yang telah berada dalam berangkas mulai melancarkan aksinya dengan menanamkan bom yang berbentuk berlian milik Saul di setiap sudut pintu. Ketika pintu hendak diledakkan, perban yang menutupi tangan Yen tiba-tiba tersangkut pada pintu berangkas. Beruntung remote control yang meledakkan berangkas tidak berfungsi dengan baik, sehingga Yen dapat meloloskan diri. Rusty yang bertugas untuk menghubungi Terry memberitahukan bahwa Terry sedang dirampok olehnya, namun Terry tidak percaya ketika melihat monitor yang sedang ia lihat di ruangan kontrol karena baik-baik saja. Namun seketika berubah ketika kejadian sebenarnya ditampilkan oleh Livingstone yang sudah meretas kamera keamanan berangkas. Terry lalu bertanya bagaimana cara mereka dapat keluar dari berangkas. Rusty pun menjawab, Terry harus menyuruh anak buahnya untuk mengantarkan sebagian uang tersebut ke van putih yang parkir di depan kasino daripada uang dalam berangkasnya diledakkan. Terry pun menyetujuinya dan anak buah Terry dilarang untuk mendekati supir van putih tersebut. Tim SWAT pun datang dan Terry merasa lega setelah mendengarnya. Anak buah Terry yang mengejar mobil van putih bingung karena mobil putih yang mereka kejar dan berhasil mereka tangkap tidak membawa uang dari berangkas, melainkan uang mainan, dan mobil tersebut juga digerakkan dengan remote control. Tim SWAT gadungan tadi melakukan skenario tembak-tembakan seperti koboi agar kelihatan meyakinkan. Lalu dengan mudahnya keluar sambil membawa semua uang Terry yang berjumlah 160 juta dolar. Terry tidak menyadari bahwa tim SWAT yang mereka hubungi adalah perampok yang telah menyamar dan berhasil masuk dengan mudah ke dalam berangkas Terry. Terry lantas mencurigai Daniel sebagai pelaku perampokan. Namun ketika sampai di ruangan penyiksaan, Daniel telah kembali bergabung bersama Brasser dan Terry tidak mencurigainya. Daniel malah berpura-pura menawarkan untuk membantu Terry mencari pelaku perampokan kasinonya. Daniel lalu ditangkap kembali karena melakukan tindakan kriminal atas laporan Terry. Di sisi lain, teman-teman Daniel sedang merayakan keberhasilan mereka merampok 3 kasino sekaligus. Anjay. Pada akhir film, terlihat Rusty sedang menjemput Daniel yang pada hari itu dibebaskan dari penjara. Yang menjadi kejutannya adalah Tess yang ikut bersama Rusty untuk menjemput Daniel. Nah, bosku, menurut Sultan, nilai yang diajarkan pada film ini adalah tim kerja, perencanaan yang matang, serta leadership yang kuat. Gimana menurut pendapat bosku sekalian? Kalau belum menonton, Bang Sultan kasih linknya di deskripsi ya. Kuota, bosku beli sendiri ya,
Kalau nggak, numpang wifi tetangga. Yang paling ekstrim, minta hotspot dari mantan. See you on the next video, bosku.